Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitri dengan NIM 1900276 akan menjelaskan hasil analisis video saya, yaitu tentang excellent service atau layanan prima dalam public relation atau manajemen humas. Baiklah, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau public relation dari organisasi atau public relation adalah yaitu dengan memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekadar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholdersnya, seluruh pelanggannya, seluruh klien, atau mereka-mereka yang terlibat, baik internal maupun eksternal dari lembaga atau perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana konsep terkait dengan layanan prima ini, dan bagaimana membangun layanan prima kepada para pelanggan. Sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholdersnya atau stakeholders dari lembaganya. Bagian-bagian yang kita bahas kali ini mulai dari pemahaman kita mengenai layanan prima, sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa itu layanan prima. Kemudian nanti ada satu konsep yang saya ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tatanan pelaksanaan sebagian besar lembaga atau perusahaan sebagai penghasil produk yang notabene dan atau yang fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7A plus 1S atau 7A plus 1S sebagai bentuk dalam tatanan layanan prima oleh perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana manfaat dari tujuan dari layanan prima. Adakah tolak ukur sehingga kita bisa meyakini bahwa itu apakah layanan prima atau bukan? Seperti yang bisa kita lihat, hampir seluruh hotel berbintang kenapa begitu mahal, tetapi orang layak dan mau membayar dengan santainya? Karena yang dibeli itu bukan hanya fasilitas, tapi adalah layanan prima dari hotel yang bersangkutan. Kemudian nanti juga akan ada beberapa tips bagaimana menerapkan layanan prima di sebuah organisasi atau lembaga atau sebuah tempat, dan bagaimana juga menjaga sikap positif, bagaimana nantinya aktif mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh kliennya kita, oleh para stakeholders, apalagi klien yang jelas-jelas membangun kita dan membesarkan kita. Meski yang mereka jelaskan, yang mereka sampaikan adalah sebuah keluh kesah atau keluhan tentang layanan yang kita beri. Ini sudah kita bahas di minggu lalu. Ini harus dihadapi, harus diterima dengan sangat baik, karena mereka juga mendapatkan atau mau bekerja sama dengan kita itu juga tidak mudah dan tidak murah. Baiklah, kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini memberikan dampak baik, paling tidak memberikan analogi berpikir kepada kita tentang bagaimana sebenarnya layanan prima. Bahkan secara personal kita pun terlibat dengan orang lain. Atau ketika kita berada dalam sebuah lembaga, secara pribadi harusnya kita memberikan layanan yang prima kepada orang-orang yang terlibat di sekitar kita. Pertanyaan pertama yang akan kita coba bahas, yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir untuk bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa melakukan, yaitu bagaimana sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan. Ada istilah secara internasional yang menjelaskan bahwa sebenarnya dari layanan prima yang kita bahas ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent. Excellent ini yang paling baik yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yaitu suatu upaya yang sebenarnya adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi, ataupun juga penyedia barang atau jasa. Ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan layanan dan servis dan produk itu sendiri. Jadi melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan.
sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilahnya tingkat kepuasan para pelanggan. Jadi untuk sampai pada tahap puas itu tidaklah gampang. Jadi yang disebut dengan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sangat sungguh-sungguh, sebaik mungkin pada taraf yang paling tinggi. Jadi tidak main-main. Ini didesain dengan sedemikian rupa sampai para pelanggan, sampai orang-orang yang kita maksudkan, sampai pihak-pihak yang kita maksudkan yang punya kaitan dengan perusahaan atau lembaga atau organisasi atau instansi kita merasa puas. Nah, pelayanan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Jadi ini merupakan sektor yang mengidentifikasikan bahwa ini yang dilakukan oleh para PR-nya. Tanggung jawabnya PR dari lembaga. Meski acara keseluruhan yang terlibat dalam lembaga mempunyai kewajiban yang sama, tetapi fokus utama disinilah peran utama dari praktisi PR-nya lembaga, khususnya lembaga bisnis. Kalau kita membicarakan keuntungan dari si bisnis, jadi itu didasarkan pada asas komunikasi bisnis yang baik. Bahkan dalam satu buku yang pernah dibaca dosen saya terkait dengan layanan prima, ini karya anak bangsa sebenarnya, tapi luar biasa bagus dari segi bisnis, yaitu karya dari Nina Rahmayanti, yaitu terbitan tahun 2013. Di situ dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar tinggi. Jadi ada 3 dasarnya, yaitu mampu menjawab perkembangan kebutuhan. Jadi kebutuhan pelanggan setiap saat artinya tidak ada waktu-waktu yang tidak boleh. Kapanpun pelanggan mau, kita siap menjawab, baik itu siang, malam, maupun pagi hari. Bahkan kadang-kadang di tanggal merah pada saat kita libur, tidak ada kata tidak. Kita tidak bisa mengaku bahwasannya tidak bisa menjawab hari ini. Itu tidak bisa. Setiap saat itu dilakukan secara konsisten dan standar tinggi. Maka kita menyebutnya excellent. Service sebaik dan setinggi yang bisa kita lakukan. Apa sebenarnya keuntungan ketika kita memberikan layanan prima kepada para konsumen, kepada para pelanggan kita, kepada keseluruhan umat manusia, atau lembaga lain, atau manusia-manusia lain, atau personal-personal lain, atau instansi-instansi lain di luar organisasi kita, tetapi ada keterlibatan ada kondisi yang saling menguntungkan, tetapi keberadaan mereka bahkan kepada orang-orang yang berada dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima diberikan, apa manfaat dan tujuannya? Ini juga bagian lain yang harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka-mereka yang kita sebut sebagai praktisi PR-nya lembaga tersebut. Jadi kita akan bahas beberapa di antaranya. Dari sekian banyak, tapi yang namanya excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material tidak bisa dihitung. Karena sekali saja orang merasa dijamin atas layanan tadi, apalagi kita bahas dari 3 sisi yang disampaikan oleh Nina tadi, itu mampu diberikan atau dijawab secara keseluruhan, terus-menerus atau konsisten, kapanpun atau dimanapun. Kemudian juga tidak mengindikasikan bahwa kita lagi ribut, jadi secara kontinu, secara terus-menerus. Bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi. Wajar saja setiap pelanggan yang sudah sekali menggunakan jasa atau produknya kita atau yang berhubungan dengan lembaga kita, maka selamanya mereka tidak akan mau lepas. Ini adalah manfaat yang luar biasa yang sebenarnya. Dan manfaat lain dari layanan prima adalah sebagai untuk menjalankan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, dan lain sebagainya. Kita coba lihat fungsi komunikasi. Misalnya,
Ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa yang kita punya, terkait apapun yang yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan kita, yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya. Jadi ada informasi detail dan jangan berbohong di situ. Informasi yang diberikan adalah informasi yang benar dan jujur. Yang kedua adalah bahwa layanan prima itu bermanfaat untuk menjalankan fungsi ekonomi. Dengan layanan yang baik, dengan kondisi excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan semakin untung. Karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka akan mau menjadi pelanggan terbaik kita. Akan selalu memanfaatkan produk dan jasa kita. Mereka tidak akan pernah lari atau tidak mau menggunakan produk atau jasa yang kita punya. Yang ketiga, untuk memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian. Fungsi penilaian artinya adalah layanan prima. Layanan excellent tadi akan membuat para konsumen kita, para pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen. Sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, sekali mereka merasa nyaman, mulut mereka akan menjadi informasi produk kita kepada pelanggan yang lain. Maka akan bermunculanlah para pelanggan baru melalui fungsi penilaian ini. Jadi kalau sekali orang menilai baik, apalagi kebiasaan orang kita sekali menilai itu, maka seumur hidup susah untuk diganti. Begitu juga dengan sekali mereka menilai buruk, maka akan sulit untuk menghilangkannya, walaupun kita sudah memperbaiki diri. Dan fungsi terakhir adalah fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi layanan kadang-kadang diperlukan mereka. Selanjutnya itu kita bahas apa sebenarnya tujuan dari layanan prima itu kita berikan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan kita atau mereka-mereka yang terlibat secara langsung dengan perusahaan atau lembaga kita. Yang kedua yaitu memberikan kepercayaan. Artinya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya sama kita. Jadi membuat orang percaya cukup sekali kalau untuk konteks ini. Tetapi sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup akan sulit mengejar atau kembali membuat mereka kembali percaya dengan apa yang kita punya. Yang kedua yaitu sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga atau instansi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Jadi kalau dunia bisnis ini menjadi catatan yang luar biasa yang mereka pikirkan, makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan, anggarannya juga tidak sedikit. Memberikan layanan terbaik untuk para pelanggan itu memang membutuhkan energi yang luar biasa, yang mesti didesain, yang harus difikirkan. Makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan, anggarannya tidaklah sedikit. Memberikan layanan terbaik untuk para pelanggan itu memang membutuhkan energi yang luar biasa, yang mesti didesain, yang harus difikirkan. Jadi tidak hanya sekedar energi, waktu, juga materi. Tetapi ketika itu sudah sampai, ketika itu sudah kita buat, sudah kita lakukan, itu akan berlipat-lipat kali. Sayangnya orang kita lebih mementingkan keuntungan di depan, tetapi selamanya akan begitu-begitu terus. Tetapi kenapa sebuah perusahaan begitu hebat, begitu besar,
karena mereka rela mati-matian memberikan energi dan materi yang begitu besar sebagai modal awal. Tetapi mereka akan mendapatkan berlipat ganda dan seumur hidup untuk keuntungan itu akan terus mereka rasakan. Itu adalah sudut pandang dari bisnis. Dari sudut pandangan bisnis, jadi kalah di awal, menang di proses dan akhir yang begitu panjang. Nah, yang ketiga adalah tujuan yang membantu para konsumen dalam mengambil keputusan bertransaksi. Jadi, mereka tidak akan sulit ketika mereka sudah percaya, sudah yakin, mereka tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan. Keputusan begitu gampang. Ketika pengen produk tertentu, mereka tidak akan lihat lagi produk-produk yang sejenis. Tinggal menggunakan ATM, mereka sudah percayai dan pernah rasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen dan para pelanggan kita untuk memahami produk yang kita jual. Dan yang terakhir adalah menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena apa? Karena kita memberikan layanan yang prima. Ketika excellent service diberikan, yang di atas itu adalah para pelanggan. Karena para pelanggan adalah raja dan tidak boleh semena-mena. Ketika mereka komplain, kita berikan jawaban yang terbaik kepada mereka. Sekarang kita lihat tolak ukur dari layanan prima. Dalam melakukan pelayanan prima, maka ada tolak ukur yang harus digunakan untuk mengukur seberapa prima layanan yang kita berikan kepada konsumen. Lalu, apa saja tolak ukur yang dapat digunakan? Yang pertama yaitu transparansi. Maksudnya di sini adalah yaitu melakukan pelayanan secara terbuka, mudah diakses dan juga mudah dimengerti. Artinya, konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dan perusahaan mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, dan standar operasional pelayanan. Yang ketiga yaitu kondisi. Maksudnya yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan konsumen dengan prinsip efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu partisipatif. Artinya yaitu pelayanan harus bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu kesamaan hak. Pelayanan harus bersifat adil, artinya pelayanan tidak boleh memandang suku, agama, ras dan golongan, serta status sosial. Selanjutnya yaitu adil. Pelayanan harus bersifat adil, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Sekarang kita lanjut ke konsep pelayanan prima 7A plus 1S, yaitu yang pertama yaitu attitude. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan, yaitu sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi konsumen. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service. Konsumen akan memberi kesan pertama terhadap perusahaan melalui sikap dan perilaku karyawan terdepannya. Yang kedua adalah attention, yaitu dalam melakukan pelayanan, para customer service juga harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen.
taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih dan ingin ditanyakan oleh konsumen. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli bahkan hanya untuk bertanya-tanya, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah memberikan perhatian. Anda dapat mengucapkan salam dan bertanya, ada yang bisa kami bantu? Di sini pelayanan harus memahami produk yang dijual dengan yang dijual. Jangan sampai konsumen bertanya. Anda tidak mengetahui apapun dan hal ini menunjukkan sikap yang tidak perhatian terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu action. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya saja yaitu mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman dengan rapi dan tepat waktu, menyediakan jasa atau barang terbaik yang dimiliki, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ability. Maksudnya yaitu meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para pelayan atau konsumen harus memiliki kemampuan ability. Artinya yaitu pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya yaitu komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, dan hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya yaitu penggunaan teknologi seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir. Selanjutnya yaitu appearance. Jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani Anda urakan dan tidak berpenampilan selayaknya seorang konsultan fashion, pasti Anda mempertanyakan kredibilitas pelayanannya, bukan? Begitulah appearance atau penampilan sangat mempengaruhi pelayanan prima. Penampilan juga bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non-fisik, misalnya saja kewarasan dan gaya bicara. Contohnya itu jika usaha Anda bergerak di bidang pelayanan, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapi menggunakan setelan. Berbeda dengan pelayanan jasa teknis di mana Anda harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat. Selanjutnya yaitu accountability. Maksudnya adalah konsep dasar excellent service lainnya yaitu tanggung jawab. Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan. Namun seringkali banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima dan lebih berfokus pada keuntungan semata. Selanjutnya yaitu affirmation. Sebagai pelayan konsumen, Anda harus memiliki sikap afirmatif. Artinya yaitu sebagai pelayan, Anda harus membuat diri Anda berpikir positif dan menegaskan diri Anda pada hal-hal yang positif. Hal ini membantu Anda untuk menyingkirkan hal-hal bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani konsumen. Dengan afirmasi, Anda dapat menjadikan Anda lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan konsumen. Yang terakhir yaitu simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Contohnya saja ketika dalam melakukan pelayanan konsumen di bidang jasa pembuatan KTP dan menemui ibu-ibu yang sedang hamil. Jika Anda memiliki simpati, maka pembuatan KTP pun dapat menyesuaikan dengan tingkat prioritas dan dilakukan dengan sangat cepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.